Jemaah, hubungan anak sama orang tua nih, itu seperti hubungan badan dengan organ tubuh lainnya. Gak mungkin orang akan suka ketika kakinya terlindas oleh motor. Semua tubuhnya akan berusaha menyelamatkan tuh kakinya. Bagaimana supaya kaki itu tidak terluka? Ada seorang ulama yang mengatakan, engkau adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Kapan? Ketika anakmu tidak seperti yang kau harapkan. Anak kita berada di penjara kasus narkoba, jemaah. Kasus narkoba. Bagaimana perasaan orang tua? Susah hidup. Dia berharap anak ini menjadi kebanggaan buat dia. Ahibati fillah, sebagian orang ada yang mengirim anaknya ke negeri kafir untuk sekolah di negeri kafir. Baik, kau bisa jamin tuh anak tetap sholat? Kau bisa jamin? Oke, kau bicara ilmu dunia. Saat ilmunya ini nggak ada saat kecuali di, umpamanya kecuali di Denmark. Oke, kau bisa jamin tuh anak pulang masih sholat? Anak itu masih menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kau bisa jamin? Kalau kau tidak bisa menjamin, suruh pulang. Jangan di negeri kafir, anak-anak yang di kos-kosan, jemaah. Antum lihat daerah kos-kosan. Ini kita bicara orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kau taruh anakmu di kos-kosan dan kau kirim duit tiap bulan dan kau cukupi dia, kau tidak pernah perhatian sama sholat dia. Kau tidak pernah tanya dia keluar bersama siapa. Bahkan tahu, oh Ustaz, dia biasa keluar sama cewek, tapi nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Kau tahu dari mana nggak ngapa-ngapain? Laki perempuan kalau berdua, siapa yang ketiga? Setan. Memang mereka nggak ngapa-ngapain, setannya yang ngapa-ngapain. Kalau di negeri kita jamaah, anak yang kos-kosan aja orang tua kadang-kadang nggak perhatian sama mereka. Dengar azan, apalagi di negeri yang tidak dengar azan. Makanya orang tua harus perhatian sama anaknya. Ada seorang ibu, dia cerita, Ustaz, ketika anak-anak kos di Bandung, ibu ini cerita, anak selalu telepon di waktu sholat. Subuh anak telepon dia. Anak kepingin tahu dia bangun nggak untuk sholat subuh. Ini orang sedang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Apa guna dia bawa gelar S1, S2, S3 kalau ternyata dia nggak sholat? Apa gunanya, jemaah? Makanya ditelepon dia. Kalau nggak diangkat Ustaz sama anak-anak, anak telepon satpamnya. Kayaknya anak-anak ketiduran. Tolong dibangunkan. Tolong dibangunkan. Kenapa yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholat, jemaah? Kalau sholatnya nggak benar, kau pikir, oh dia baik sama temennya. Iya, baik sama temennya. Dia mudah bergaul sama orang, oke. Tapi kalau dia nggak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup berapa tahun dia, kalau dia nggak sholat, jemaah. Allah yang ngasih segalanya sama dia, dipanggil hayya ala sholat, dia nggak sholat. Maka orang tua perhatikan anak-anaknya yang belajar, yang kos di mana, perhatikan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh orang-orang yang bertakwa. Di surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah itu senantiasa mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan. Antum perhatikan nanti, pulang perhatikan doa ini apa artinya sih? Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan dari anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Apa mungkin imam buat orang yang bertakwa tidak bertakwa? Nggak mungkin. Maka ini permohonan
Yang kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah aset jamaah. Sebagaimana rumah kita aset, sebenarnya anak itu aset. Kalau bapak-bapak ingin hartanya bertambah, seharusnya anaknya juga bertambah. Lebih baik mana? Memperbanyak anak atau memperbanyak perusahaan? Antum mati, perusahaannya dibagi sama anak-anak. Tapi kalau untuk meninggalkan anak-anak yang soleh, antum punya 12 anak umpamanya, yang senantiasa mendoakan antum. Anak itu setiap sholat, ketika dia sujud, dia ingat sama orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Makanya di antara cara untuk masuk surga, memperbanyak anak. KB ya, keluarga berencana ya, Islam memperbolehkan keluarga berencana, tapi tidak dengan membatasi kelahiran. Berencana, rencananya gimana? Ya rencana punya 12 anak. Itu kan berencana. Keluarga berencana. Emangnya keluarga berencana yang dua enggak? Orang punya anak 12, dia punya rencana. Yang satu anak akan jadikan dokter, yang dua anak ingin dia hafid Quran, yang ini rencana semuanya. Dan bismillah, masih banyak tanah kosong di sini. Ini kan bisa. Nah, jangan takut anak itu lahir bawa rezeki. Jangan takut jemaah. Tapi kadangkala anak ini yang membuat lupa orang tuanya dengan akhirat. Jadi bukan orang tuanya yang lupa akhirat, tapi anak yang bikin lupa orang tuanya dengan akhirat. Allah di surat Al-Anfal ayat 28 mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kita sering dengar istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini perlu diluruskan jemaah. Itu ada di surat Al-Baqarah, anda lupa ayat berapa, Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Adapun fitnah dalam ayat ini, fitnah ini artinya di antara makna fitnah. Yang pertama, fitnah itu yang menyingkap hakikat seseorang. Kita ini nggak tahu fulan, tapi ketika terjadi sesuatu, oh ketahuan fulan sama siapa? Oh sama orang-orang kafir ternyata. Nah, adanya fitnah membuat nampak hakikat seseorang. Yang kedua, fitnah itu diantara maknanya, fitnah itu adalah yang memalingkan kita dari ketaatan, yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, yang menyebutkan kita dari hal-hal yang diridhai Allah. Itu fitnah terjadi. Jadinya ujian, ya fitnah itu jadi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, ketika kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Anak dan harta itu fitnah. Jangan sampai kau melakukan yang haram gara-gara anak. Ya Allah jemaah. Ada ibu yang mencuri. Untuk siapa? Untuk anaknya. Ada ayah yang mungkin merampok, yang mungkin mencopet. Ketika ditangkap, kenapa? Wallah Ustaz, uangnya itu hanya untuk istri dan anak. Ya gimana, mereka susah Ustaz. Fitnah. Berapa banyak orang yang tidak bersedekah gara-gara anak. Sebelum punya anak suka bersedekah. Anak lahir, Insya Allah tabungan buat anak. Kau kalau mau nabung buat anak di masjid. Di masjid. Masa Ustaz, kapan kita ngambilnya kalau di masjid? Kita bertanya, iya, ketika kau butuh Allah kasih. Kita nabung nih.
buat anak kita. Tapi sebagian enggak. Nanti anak-anak ini sekolah udah mahal, Ustaz. Menabung nggak apa-apa, tapi jangan lupa, jangan membuat kau jadi bakhil, jadi pelit bersedekah. Banyak orang zaman duitnya itu di brankas besi atau di ATM banyak. Itu ya, mau buat apa kau itu? Ya buat anak-anak, Ustaz. Selalu alasannya anak-anak. Oh, berarti anakmu ini membuat engkau jadi jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, surat Al-Munafiqun. Dalam Quran itu ada surat namanya Munafiqun. Antum baca supaya antum tahu kira-kira kita ini masuk munafik enggak. Orang kalau tidak pernah tahu dengan surat Munafiqun, bisa jadi dia terjebak dalam kemunafikan dengan tidak sadar. Di akhir surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah mengatakan, ya belum terakhir ya, Al-Munafiqun kalau nggak salah 12 ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian tertipu, terlalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Harta jamaah, Masya Allah, di depan kita tuh ada masjid, ada apa? Ada toko-toko tuh, Masya Allah. Kira-kira kalau dengar azan, mereka ke masjid enggak? Tanya nih. Gak usah urusin mereka, urusin kita. Kita nih kalau dengar azan, kan itu zikrullah. Azan itu zikrullah, disuruh hayya ala salah, hayya ala falah. Kita lihat, kita dengar itu, kita mau datang nggak ke rumah Allah? Kita subhanallah jemaah. Kalau ada telepon, fulan ente datang ke sini. Ini ada bisnis nih. Insyaallah dapat untung 10 juta. Kira-kira berangkat nggak dia? Berangkat, dia tutup tokonya. Bismillah. Kenapa? Ada yang lebih menjanjikan. Hayya ala shalah buat dia tidak menjanjikan. Dapat apa sih ke masjid? Di sini juga bisa. Ternyata dia sudah terlalaikan dengan harta, membuat dia lalai. Sebagian orang itu kerja ke luar negeri hanya untuk cari makan, tapi dengar azan yang jaraknya 200 meter dari rumahnya, nggak bergerak kakinya aja. Kakinya nggak bergerak.